Oke, selamat malam semuanya. Ya, balik lagi di YouTube Sering Coding. Nah, di video kali ini kita akan melakukan instalasi untuk software Visual Studio Code XAMPP. Kemudian kita akan download framework dari Codeignator versi 3 ya. Kenapa saya pakai versi 3? Jadi buat kalian yang baru menggunakan Codeignator, saya sarankan mungkin bisa langsung pakai yang versi 3 dulu karena konfigurasinya itu masih masih dapat dipahami ya untuk pemula. Kalau untuk apa namanya framework Codeignator 4, kadang yang untuk pemula itu agak agak bingung gitu, ini apa gitu. Karena di versi 4 itu kalau dia ada file namanya env atau environment. Jadi kalian bisa melakukan setting lewat file env-nya atau bisa menggunakan secara manual ya, langsung ke foldernya. Tapi kalau untuk Codeignator 3 dia tidak ada file env-nya atau environment-nya. Jadi untuk melakukan konfigurasi kita buka dulu folder aplikasi, kemudian cari folder konfigurasi. Nah, kita langsung aja ke apa link untuk download atau install Visual Studio Code. Nah, saya sudah instalasi Visual Studio Code. Ini saya buka dulu ya. Nah, jadi tadi saya coba buat tes .html-nya. Nah, ini tampilan Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code ini saya install beberapa ekstensi. Yang pertama itu ada yang namanya Codeignator Extension, My Codeignator Extension. Nah, Codeignator Extension ini saya gunakan untuk membuat sebuah file controller, kemudian model, dan HT access. Kenapa saya pakai My Codeignator Extension ini? Ingin memudahkan untuk membuat file baru ya. Jadi kalau kalian buat file di Codeignator itu kan kalian harus ketikkan kelas, kemudian baru nama fungsinya. Nah, kalau di sini kalian tinggal buat fungsinya saja. Jadi ketik F1 seperti ini. Nanti kita ketikkan kode igniter. Nah, di sini udah ada nih. Kalian mau buat apa? Controller, model, atau HT access. Nah, kalau kalian sudah menentukan, oh saya mau buat controller nih, kalian tinggal enter aja controllernya. Gitu. Nanti di sini diisikan nama controllernya apa gitu. Kalau sudah, tinggal di enter lagi. Nanti dia akan otomatis membuat sebuah kelas ya. File kelas baru, namanya sesuai dengan nama file kalian. Itu ya. Kemudian kita coba buka browsernya. Nah, kita buka kode Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kalian tinggal ketikkan saja kode titik visualstudio.com. Nanti dia akan menampilkan halaman download untuk versi OS yang kalian pakai. Kalau saya pakai Windows, jadi nanti dia akan menyesuaikan OS-nya apa nih. Download for Windows, gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan Linux, kalian download versi Linux-nya. Ada eh, .debian atau .rpm. Ini nama berkasnya ya. Berkasnya .deb atau eh, rpm ya. Kalau kalian Linux-nya untuk package-nya itu .deb ya, kalian download yang .deb-nya gitu ya. Kemudian ada macOS kalau kalian pakai OS untuk MacBook atau komputer yang menggunakan OS
macOS. Nanti biasanya kalau di Visual Studio Code, kalau OS-nya itu kalian pakai Linux, ya dia akan menyesuaikan. Jadi langsung download for Linux, download for macOS. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja download ya. Nanti dia akan tampil proses downloadnya. Kalau sudah di download, kalian tinggal install aja, tinggal di double klik. Contoh, misalkan saya download Visual Studio Code-nya. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik aja nih filenya, atau kalian buka di download. Jadi dia ada nih, tinggal klik aja, klik kanan boleh, open atau run administrator juga boleh ya. Kalau sudah, kalian tinggal install. Kemudian kita ke exam. Nah, exam itu kalian ketikkan exam pp, klik download exam pp. Nah, kita sorry, saya pakai versi 7 titik berapa gitu ya, yang paling terbaru. Nah, kalau exam pp yang terbarunya dia versi 8.2.0 dan dia menggunakan PHP 8. Kalau yang saya pakai, ini yang saya pakai, dia versi 7.4 kalau nggak salah. Di more download exam Windows versi 7.4.33. Saya pakai yang ini karena dia versinya masih versi 7, jadi PHP-nya masih pakai PHP 7. Nah, kalau kalian mau menggunakan versi 8 boleh, silahkan. Tapi saya sarankan, karena di sini saya pakai yang 7, versi 7, jadi saya sarankan kalian pakai yang versi 7 karena ada beberapa apa namanya, fungsi untuk PHP 8, PHP 7 yang sudah tidak disupport oleh versi PHP 8, PHP versi 8 ya. Jadi saya sarankan pakai versi 7.4.33. Nah, kalau kalian sudah menentukan, boleh kalian download. Nah, proses installnya kalian tinggal klik next next aja ya. Nanti ada next, tinggal next. Kemudian ada pilihan contoh. Nah, ini kan ada pilihannya nih, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nanti yang kalian install cukup Apache dan MySQL. FileZilla kalau kalian mau install juga boleh. Ini FileZilla server ya. Nah, kalau sudah dipilih, nanti ada pilihan lagi. Kalian mau install bahasa program Word atau tidak. Kalau mau diinstal tinggal dicentang aja. Kalau enggak, di uncentang aja. Kode igniter. Nah, kode igniter kalian ketik aja kode igniter 3 ya. Karena saya pakai yang versi 3. Nah, kalau ya pakai versi 4 juga boleh. Nanti dia ada file di sini. Ada versi 4 atau versi 3. Contoh, ini langsung ke versi 3 ya. Ini terus kemudian download, pilih download. Ini kan ada kode igniter versi 4, ada kode igniter versi 3. Kalau versi 3 dia menggunakan PHP 5.6 ke atas. Kalau versi 4 dia menggunakan PHP 7.4 ke atas ya. Jadi kalau kalian masih pakai PHP 5 terus menggunakan kode igniter 4, dia tidak berjalan, tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi kalian harus upgrade dulu nih PHP-nya ke versi 7 gitu. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal download, diklik aja downloadnya. Nanti kalau sudah terunduh, contohnya ya, terunduh, nanti nama filenya seperti ini. Itu ya. Ini saya sudah
sudah download dan sudah saya pasang di htdocs. Oh ya, kalau kalian sudah install XAMPP, nah folder apa namanya, kode ignitornya kalian taruh di htdocs, di XAMPP, terus ke folder htdocs. Nah, nanti taruh di dalam folder htdocs. Ya, contoh misalkan mana folder ini. Nah, di kanan extract file, kemudian kalian pilih ke C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs. Nah, kalian tinggal klik aja di sini htdocs ya, langsung klik OK. Kalau sudah, nanti dia akan terinstall. Nah, kalau saya sudah di ekstrak, namanya sudah saya rubah, namanya adalah app SPP, karena kita membuat pembayaran SPP ya, SPP. Nah, kalau kalian sudah ekstrak, ini yang freshnya ya, belum saya edit, dia nggak ada folder yang namanya .htaccess ya. .htaccess itu dibutuhkan ketika kalian ingin URL-nya itu nggak ada yang namanya index.php gitu ya. Kalau nggak ada index.php-nya, kalian membutuhkan yang namanya .htaccess. Dimana cara mendapatkan .htaccess? Nah, kalian ke kode igniter diskus, sih, download, kemudian pilih yang user guide. Kalian ketikkan di search doc ini .htaccess. Nah, .htaccess-nya ada di kode igniter URLs. Kalian scroll ke bawah, nanti ada script rewrite engine on. Ini kalian copy semuanya ya. Kalian buat folder baru lagi, file baru namanya .htaccess. Ini ekstensinya txt, kalian rubah .htaccess. Oke ya. Yes. Nah, biasanya kalau kalian buat file, kalau kalian tidak centang yang namanya file name extension, contoh, nanti dia nggak bisa nih langsung buat .htaccess kayak gini, text dokumen .htaccess. Nah, kalau sudah, ini kan udah di copy nih, kalian udah di copy, Ctrl C lagi, kalian buka .htaccess-nya, kalian tempel di sini, Ctrl V, kemudian di save, selesai. Nah, nanti yang kita konfigurasi lagi di config. Nah, di bagian config ini ada yang namanya index.php. Nah, itu kita hapus karena kita nggak mau menggunakan index.php-nya itu ya. Nah, nanti kita akan konfigurasi autoload, config, dan database. Nah, route-nya itu bisa nanti kita rubah jalur. Ini route ini untuk jalur-jalur kita mau akses kemana, nanti dia yang akan menentukan gitu ya. Oke, sampai di sini video tentang instalasi ini. Next, kita akan buat video tentang membuat basis data ya. Jadi basis datanya nanti kita buat dulu, baru kita oprek framework kode ignitornya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.